Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Harep Setio Triutomo dengan NIM 4101416067. Kemudian ada Afni Alvina Fitriana dengan NIM 4101420098 dan Bayu Murti Suryo Negoro dengan NIM 4101420156. Ya, untuk presentasi ini kami kelompok 1 memiliki materi mengenai dari buku Paul Ernest, yaitu kritik terhadap sifat kemutlakan matematika. Ya, yang pertama dari topik pembahasannya dari judul ini, yaitu mengenai filsafat matematika sendiri. Filsafat matematika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang tujuannya untuk merefleksikan dan menjelaskan sifat matematika. Dalam perannya sendiri, filsafat matematika bertujuan untuk memberikan dasar yang teratur dan mutlak untuk pengetahuan matematika, yaitu kebenaran matematika itu sendiri. Karena pembuktian matematika itu hanya berdasarkan penalaran dan tanpa menggunakan data empiris, pengetahuan matematika dapat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang pasti. Kemudian asumsi adalah merupakan suatu dasar dari foundationism atau doktrin bahwa fungsi dari filsafat matematika adalah untuk memberikan dasar pada pengetahuan matematika. Foundationism ini sendiri sesuatu hal yang membatasi pandangan absolutis dari pengetahuan matematika, karena dianggap bahwa tujuannya itu untuk membenarkan pandangan matematika sebagai pusat dari filsafat matematika. Jadi asumsi ini itu menegaskan fakta kalau matematika itu absolut seperti itu. Kemudian untuk topik yang selanjutnya yaitu mengenai sifat pengetahuan matematika. Sebelum masuk ke pengetahuan matematika itu sendiri, kita harus memaknai makna dari pengetahuan. Nah, dari pandangan umum, pengetahuan itu dapat dimaknai sebagai keyakinan yang dibenarkan. Jadi keyakinan ini dibenarkan atas dasar tertentu. Nah, pengetahuan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu a priori, atau dibuktikan menggunakan logika deduktif. Dan kemudian yang kedua yaitu a posteriori, atau dibuktikan melalui logika induktif. Matematika sendiri masuk ke dalam logika deduktif, karena dalam pembuktiannya itu tidak memerlukan praktek real dan nyata, akan tetapi dibuktikan berdasarkan penalaran atau kesepakatan yang sudah ada. Sedangkan a posteriori itu contohnya itu kayak ilmu lapangan seperti fisika, kimia, dan semacamnya. Jadi ilmu a posteriori itu membutuhkan praktek real, penelitian real di dunia nyata untuk membuktikan datanya, tidak seperti matematika. Seperti itu. Nah, kemudian dalam kenyataannya itu sendiri, kita di sini akan melakukan pembuktian proposisi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sebelum melakukan pembuktiannya ini, ada dua asumsi yang kita gunakan, yaitu asumsi matematis. Di sini asumsi matematis itu asumsi yang kita dapatkan dari definisi ataupun aksioma yang sudah disepakati. Nah, berdasarkan sistem aksioma yang ditemukan oleh Peano, yaitu ada matematika Peano, kita bisa memperoleh beberapa definisi dan aksioma, yaitu definisi 1, atau kita tulis sebagai D1, S0 sama dengan 1. Kemudian definisi yang kedua, yaitu S1 sama dengan 2. Dan kemudian aksioma 1, X tambah 0 sama dengan X. Dan kemudian aksioma 2, yaitu X ditambah SY, sama dengan S kali X tambah Y. Kemudian yang kedua itu asumsi logis. Nah, untuk asumsi logis ini kita menggunakan logika matematika. Jadi berdasarkan aturan inferensi. Nah, di sini yaitu pernyataan yang pertama yang kita asumsikan itu ada dua. Yang pertama yaitu PR, untuk R sama dengan T, maka P T. Dan yang kedua itu PT, jika PT maka PC, seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkah pembuktiannya. Ada 10 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu X tambah SY sama dengan S dikali X tambah Y. Kita menggunakan aksioma kedua dari aritmatika Peano yang sebelumnya. Kemudian langkah kedua, 1 ditambah SY sama dengan S dikali 1 tambah Y. Yaitu kita menerapkan aturan inferensi yang kedua, diterapkan ke langkah yang sebelumnya menggunakan V sama dengan X, C sama dengan 1.
Kemudian langkah selanjutnya, 1 ditambah S0 sama dengan S dikali 1 ditambah 0. Kita menerapkan aturan referensi yang kedua, menggunakan V sama dengan Y, C sama dengan 0. Kemudian untuk langkah selanjutnya, X ditambah 0 sama dengan X. Ini diperoleh dari aksioma yang pertama. Kemudian kita menerapkan aturan referensi yang kedua, diterapkan ke langkah keempat, menggunakan V sama dengan X dan C sama dengan 1. Itu diperoleh 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu langkah ke-6, 1 ditambah S0 sama dengan S1. Ini berdasarkan kita menggunakan aturan referensi yang pertama tadi, diterapkan ke langkah ketiga dan langkah kelima, menggunakan R sama dengan 1 plus 0 dan T sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya, S0 sama dengan 1. Ini berdasarkan definisi 1. Kemudian langkah ke-8, 1 ditambah 1 sama dengan S1. Ini kita menerapkan aturan referensi yang pertama, terapkan ke langkah ke-6 dan langkah ke-7, dengan menggunakan R sama dengan S0 dan T sama dengan 1. Kemudian kita peroleh di langkah ke-9, S1 sama dengan 2. Maka ini berdasarkan definisi yang kedua. Jadi akhirnya diperoleh di langkah terakhir, 1 ditambah 1 sama dengan 0, sama dengan 2. Ini berdasarkan aturan referensi yang pertama, kita terapkan ke langkah 8 dan langkah 9, menggunakan R sama dengan S0, R sama dengan S0 dan T sama dengan 2. Jadi ini ada typo sedikit, harusnya R sama dengan S0. Jadi di sini kita memperoleh pembuktian bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita membahas terkait kritik absolut. Ini karena apa ya? Sampai akhir abad ke-19, buku elemen yang ditulis oleh Euclid itu sudah menjadi dasar oleh berbagai ilmuwan seperti Newton yang menggunakan elemen sebagai dasar untuk menulis Principia, dan Spinoza yang menggunakan elemen untuk menulis bukunya Ethics. Ini sudah digunakan selama kurang lebih 2000 tahun. Akan tetapi sekitar abad ke-19 itu, klaim yang ada di buku elemennya Euclid itu, yaitu aksioma dan postulat Euclid itu tidak lagi dianggap menjadi kebenaran atau dasar yang tak terbantahkan, karena postulatnya Euclid itu disangkal, dan penyangkalan postulat Euclid di bidang geometri itu menghasilkan yang sekarang kita ketahui mengenai geometri Euclid. Jadi ada postulat Euclid disangkal dan menghasilkan cabang geometri yang baru, yaitu geometri Euclid, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya mengenai pandangan mutlak pengetahuan matematika dan kekeliruan absolutisme akan dijelaskan oleh Afni Alvina Fitriana. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke subbab 3, yaitu pandangan mutlak pengetahuan matematika. Banyak filsuf, baik modern maupun tradisional, memiliki pandangan absolut tentang pengetahuan matematika. Lalu, menurut Hempel, validitas matematika berasal dari ketentuan yang menentukan arti dari konsep matematika itu sendiri, dan bahwa proposisi matematika karena itu pada dasarnya benar menurut definisi. Ini berkaitan dengan Weigel dan Sellars tahun 1949 dalam buku halaman 225. Next, Mas. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode deduktif. Nah, metode deduktif ini memberikan jaminan untuk penegasan pengetahuan matematika. Alasan untuk mengklaim bahwa matematika dan logika memberikan pengetahuan yang benar-benar pasti, yaitu kebenaran. Jadi, karena teorema matematika semuanya ditetapkan melalui bukti deduktif. Semuanya adalah kebenaran tertentu. Ini merupakan dasar dari klaim banyak filsuf bahwa kebenaran matematika adalah suatu kebenaran tertentu. Next. Lalu, kontradiksi lain juga muncul dalam teori himpunan dan teori fungsi. Temuan tersebut tentu saja memiliki implikasi serius bagi pandangan absolutis tentang pengetahuan matematika. Karena jika matematika itu pasti dan semua teoremanya pasti, bagaimana bisa dikatakan kontradiksi atau kepalsuan di antara teoremanya? Hasil dari krisis ini adalah berkembangnya sejumlah aliran dalam filsafat matematika yang bertujuan untuk menjelaskan sifat pengetahuan matematika dan untuk membangun kembali kepastiannya. 3 aliran besar dikenal sebagai logikaisme, formalisme, dan konstruktivisme atau penggabungan dari intuisionisme.
Lalu untuk masalah lain untuk pandangan konstruktivis adalah bahwa beberapa hasilnya tidak konsisten dengan matematika klasik. Jadi misalnya kontinum bilangan real seperti yang didefinisikan oleh para ahli intuisi dapat dihitung. Ini bertentangan dengan hasil klasik bukan karena ada kontradiksi yang melekat, tetapi karena ada definisi bilangan real yang berbeda. Gagasan konstruktivis ini sering memiliki arti yang berbeda dari gagasan klasik yang sesuai. Next. Lalu untuk yang keempat yaitu kekeliruan absolutisme, kita telah melihat bahwa sejumlah filosofi matematika yang absolut telah gagal untuk menetapkan kebutuhan logis dari pengetahuan matematika. Masing-masing dari tiga aliran pemikiran logisisme, formalisme, dan intuisionisme atau bentuk konstruktivisme yang paling jelas diucapkan, mencoba memberikan landasan yang kokoh bagi kebenaran matematika dengan menurunkannya dengan bukti matematis dari ranah kebenaran yang terbatas tetapi aman. Lanjut. Lalu, fakta bahwa tiga aliran memiliki pemikiran dalam filsafat matematika telah gagal untuk menetapkan kepastian pengetahuan matematika tidak menyelesaikan masalah umum. Masih mungkin untuk menemukan alasan lain untuk menegaskan kepastian kebenaran matematika. Kebenaran mutlak dalam matematika masih tetap matematika juga memiliki dampak yang kuat pada cara matematika itu diajarkan. Lalu untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai titik yang pertama ada titik fabilisme untuk absolutisme. Sedangkan selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan fabilis dan bagaimana kesimpulan daripada lingkup pembahasan ini. Next. Yang pertama, kritik fabilis untuk absolutisme. Argumen mendasar terhadap pandangan absolutisme pengetahuan matematika memang dapat dielakkan dengan pendekatan hipotetiko-deduktif. Namun, di luar masalah diasumsikan kebenaran aksioma. Pandangan absolutis mengalami kelemahan utama, yaitu yang pertama menyangkut logika yang mendasar pada pembuktian matematika lainnya. Maka pembuktian kebenaran matematika yaitu mendeduktifkan teorema dan sepakat aksioma membutuhkan asumsi yang lebih lanjut, yaitu aksioma dan aturan inferensi logika sendiri. Maka hal ini dapat dikatakan non-trivial dan tidak dapat diasumsikan untuk argumen di atas berlaku sama dengan logika. Maka dengan demikian, kebenaran matematika bergantung pada logika mendasar sama seperti asumsi matematis. Dan tidak mungkin hanya menambahkan semua asumsi logika untuk menetapkan asumsi matematika. Di luar dari kritik ini, ada masalah lebih lanjut pada penggunaan bukti sebagai dasar untuk kepastian dalam matematika. Next. Nah, masing-masing asumsi berikut merupakan kondisi yang diperlukan untuk kepastian seperti di dalam matematika. Masing-masing berpendapat ya bahwa asumsi absolut itu memang tidak diperlukan. Yang pertama, asumsi A, bukti bahwa yang diterbitkan oleh matematikawan sebagai tuntutan untuk menyatakan teorema berguna pada prinsipnya akan diterjemahkan ke dalam bukti formal yang ketat. Karena begini, pembuktian informal yang diterbitkan oleh seorang matematikawan biasanya cacat dan memang tidak seluruhnya dapat diandalkan. Di dalam menerjemahkan ke dalam bukti-bukti formal yang ketat juga membutuhkan kecerdikan untuk memperbaiki kesalahannya. Maka karena itu, pemformalan total matematika itu tidak mungkin dilakukan. Maka nilai apa yang akan diklaim bahwa bukti informal itu dapat diterjemahkan ke dalam formal. Maka oleh karena itu kepastian tidak bisa diklaim untuk bukti matematis, bahkan jika kritik sebelumnya diabaikan. Untuk asumsi yang selanjutnya, asumsi B, bahwa bukti formal yang ketat dapat diperiksa kebenarannya. Maka sekarang kita berbicara begini, ada bukti informal yang tidak dapat dicek oleh manusia. Contohnya saja bukti teorema 4 warna. Ini diterjemahkan sepenuhnya bukti formal yang ketat, maka akan jadi lebih panjang. Maka jika ini tidak mungkin disurvei oleh seorang matematika, atas dasar apa mereka dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak? Dan jika buktinya dapat diperiksa oleh komputer saja,
jaminan apa yang dapat diberikan. Maka selanjutnya pemeriksaan tersebut melibatkan berbagai unsur empiris di dalamnya. Jika pemeriksaan formal dapat dilakukan, maka atau memiliki unsur empiris tadi, maka klaim apapun kepastian mutlak memang harus dilepaskan. Selanjutnya asumsi C, bahwa teori-teori matematika dapat secara sah diterjemahkan ke dalam serangkaian aksioma formal. Di sini pas sampai formalisasi ini dilakukan, itu memang tidak mungkin untuk menegaskan dengan pasti bahwa hal itu dapat dilakukan secara sah. Tetapi sampai matematika itu memang diformalkan, ketinggiannya yang diperlukan kondisi untuk kepastian itu memang jauh dari angan-angan. Kemudian asumsi yang terakhir, bahwa konsistensi representasi dalam asumsi C-nya tadi dapat diperiksa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dari teori ketidaklengkapan Gödel, ya, ini menambah beban asumsi yang menopang pengetahuan matematika secara signifikan. Masing-masing dari 4 asumsi ini menunjukkan di mana memang masalah lebih lanjut dalam membangun kepastian pengetahuan matematika mungkin muncul. Ya, maka sebaliknya masalah dalam mencoba untuk menginginkan asumsi kebenaran dari asumsi ini ke seluruh pengetahuan matematika melalui bukti deduktif dan dalam membangun keandalan metode ini. Yang selanjutnya, next. Kemudian pandangan fabilis. Pandangan absolutis tentang pengetahuan matematika telah dibahas secara sederhana. Dan di dalam pandangan daripada fabilis ini merupakan sebuah kritik yang tak terbantahkan. Penolakannya mengarah pada penerimaan yang berlawanan dari pandangan fabilis terhadap pengetahuan matematika. Ini adalah pandangan bahwa kebenaran matematika adalah keliru dan dapat diperbaiki dan tidak pernah dapat dianggap melampaui revisi dan koreksi. Nah, di dalam sekarang jelas ya bahwa konsep itu memang telah diterima secara universal dan tumbuh ya. Itu pada sejak tahun 1800-an, dan kebanggaan manusia itu adalah sebuah ilusi besar. Maka ketidakpastian dan keraguan tentang masa depan matematika ini memang telah menggantikan kepastian dan kepuasan dari masa lalu. Maka keadaan matematika saat ini itu memang berasal dari kebenaran akarnya dan terkenal secara luas secara kesempurnaan logis matematika. Nah, dalam bagian ini ingin ditunjukkan dukungan untuk fabilis di sini dalam satu atau lain bentuk jauh lebih luas daripada yang mungkin seharusnya. Maka berikut ini disajikan beberapa pilihan dari berbagai ahli logika, matematikawan, dan filsuf yang mendukung sudut pandang daripada pandangan fabilis ini. Next. Yang pertama itu di dalam makalahnya ya, sebuah kebangkitan empirisme dalam filsafat matematika, Lakatos mengutip dari karyanya, dari karya Russell, Frankel, dan Zuckerman, dan juga Wellborn. Selanjutnya Neumann, Benaya, Gereja, Gödel, Quine, Russell, Curie, dan itu ya, bahwa untuk menunjukkan pandangan umum mereka tentang kemustahilan kepastian yang lengkap dalam matematika, dan dalam beberapa kasus kesepakatan mereka adalah bahwa pengetahuan matematika itu memiliki dasar empiris yang mensyaratkan penolakan terhadap absolutis. Lalu ada konsep yang itu memang tadi sudah saya katakan yang diterima sejak tahun 1800-an, dan kebanggaan manusia adalah sebuah ilusi besar. Maka ketidakpastian dan keraguan tentang masa depan matematika telah menggantikan kepastian dan kepuasan masa lalu itu tadi. Maka keadaan matematika saat ini adalah merupakan ejekan dari kebenaran yang berakar ya, dalam dan terkenal secara luas. Selanjutnya tidak ada sumber pengetahuan yang otoritatif dan tidak ada sumber yang khusus yang dapat diandalkan, maka semuanya harus diterima sebagai sumber inspirasi, termasuk dalamnya adalah intuisi. Tapi tidak ada yang aman, dan kita semua juga bisa salah. Itu dari Popper 1979 pada bukunya halaman 134. Kemudian yang sebelumnya tadi menurut Klein tahun 1980 pada bukunya halaman 6. Next. Selanjutnya ada pendapat lagi, yaitu bahwa tautologi selalu benar, tetapi matematika tidak. Ya, maka kami juga tidak bisa. Maka dalam hal ini si Pauline ya
Dia tidak bisa memberitahu apakah aksioma aritmatika itu konsisten, dan jika tidak, adakah teorema aritmatika tertentu yang mungkin salah. Maka oleh karena itu, teorema ini adalah bukan tautologi. Maka para ahli matematika itu memang merasa terdorong untuk menerima matematika sebagai sebuah kebenaran. Bahkan meskipun dia saat ini kehilangan kepercayaan pada kebutuhan logisnya, jadi ditakdirkan untuk mengakui selamanya kemungkinan yang dapat dibayangkan bahwa strukturnya mungkin tiba-tiba runtuh dengan mengungkapkan kontradiksi diri ini. Ini menurut Polanyi pada tahun 1998 pada punya halaman 187 dan 189. Kemudian yang terakhir ada pendapat yaitu bahwa pengetahuan matematika menyerupai pengetahuan empiris, yaitu kriteria kebenaran dalam matematika sama seperti di dalam fisika, merupakan keberhasilan ide di dalam praktik, dan bahwa pengetahuan matematika dapat diperbaiki dan tidak mutlak. Itu dari 6 tahun 1975 pada bukunya halaman 51. Next. Kemudian kesimpulan apa yang dapat kita ambil di sini, bahwa penolakan terhadap absolutisme seharusnya tidak dilihat sebagai hilangnya kepastian. Menurut Klein 1980 tidak mewakili hilangnya pengetahuan. Jadi hilangnya kepastian itu memang tidak mewakili hilangnya pengetahuan di sini. Yang kedua, di dalam matematika, karena pengetahuan kita menjadi lebih mapan dan kita mempelajari lebih lanjut tentang dasar-dasarnya, maka kita telah menyadari bahwa pandangan absolutis adalah sebuah idealisasi dan itu memang mitos. Dan ini merupakan suatu kemajuan di dalam pengetahuan, bukan kemunduran dari kepastian masa lalu. Baik, saya kembalikan ke Mas Hari. Maaf, Mas. Belum on mic. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam presentasi. Untuk terkait pertanyaan lebih lanjut akan dibahas besok dalam perkuliahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.